Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang bagaimana cara Allah bersolawat dan para malaikatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad, yaitu kaum muslimin dan muslimat, dianjurkan oleh Allah untuk berselawat kepadanya. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut ternyata Allah berselawat kepada Nabi serta para malaikatnya. Lalu pertanyaan kita, bagaimana cara Allah berselawat kepada Nabi? Apakah sama dengan kita berselawat kepada Nabi, yaitu ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Para jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu arti dari sholawat itu adalah doa. Apabila kita bersolawat berarti berdoa untuk Nabi. Tetapi apakah cocok kalau Allah bersolawat, Allah mendoakan Nabi? Maka itu tidak cocok. Karena kalau kita berdoa, berarti ada yang kita pintakan. Misalnya kalau kita berdoa untuk si A, tentu untuk si A, tapi kita memintanya kepada Allah. Nah, tapi kalau Allah mendoakan Nabi, maka itu tidak cocok. Maka berarti ada lagi Allah selain dari Allah. Nah, jadi arti dari Allah berselawat kepada Nabi itu maksudnya adalah rahmat dan ridhonya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berselawat itu berarti Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Lalu bagaimana ungkapan tentang rahmat dan ridhonya? Itu tentu bermacam-macam. Salah satu, Allah memuji Nabi, ridho terhadap akhlak Nabi, ada disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, yang termulia. Nah, di sini Allah memberikan rahmat serta relanya Allah, ridhonya Allah kepada akhlaknya Nabi, sehingga Allah memuji akhlak Nabi, akhlak yang agung.
ini adalah salah satu ungkapan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga keridhaan Allah terhadap agama yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ini berarti Allah meridhoi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti Allah meridhoi Nabi kita Muhammad menyebarkan agama Islam yang Allah turunkan kepadanya. Ini salah satu, bisa juga disebut dengan Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan selawat itu Allah itu adalah puji-pujian, kerelaan serta memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari Allah berselawat kepada Nabi. Lalu bagaimana salawatnya para malaikat kepada Nabi? Nah, salawatnya kepada Nabi ini berarti malaikat berselawat, berarti berdoa dan memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memohonkan ampun serta berdoa untuk Nabi. Jadi para malaikat itu selalu memohon kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dosa-dosa Nabi, kalau seandainya ada, itu diperbuat Nabi, maka malaikat memintakan ampun serta selalu memohonkan rahmat untuk Nabi. Nah, ini adalah bentuk salawat para malaikat kepada Nabi. Lalu bagaimana salawat umatnya kepada Nabi? Salawat umatnya kepada Nabi ini merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Nabi. Jadi apabila kita berselawat kepada Nabi, berarti kita berdoa untuk Nabi. Serta kita pengagungan terhadap kedudukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu berselawat kepada Nabi. Selalu memohonkan kepada Nabi. Selalu mengagungkan, memuliakan Nabi. Karena Allah pun memuliakan Nabi serta para malaikatnya. Lalu pertanyaannya, apakah sama salawat kita dengan salawat para malaikat? Pada prinsipnya adalah sama. Karena sama-sama mendoakan dan memohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat kita kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sejahterakanlah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan. Lalu kalau kita berselawat kepada Nabi,
sebenarnya salawat kita itu kembali kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara. Yang artinya, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka aku, maksudnya, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Nah, maksudnya, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, inilah kesimpulan yang dapat kita ulangi lagi kesimpulannya. Salawatnya Allah kepada Nabi itu berarti Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada Nabi. Sedangkan salawatnya malaikat berarti doa dan permohonan ampun mereka untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawatnya kita merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.